Sagung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradamai, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos burung perkutut bisa jadi pertanda baik dan buruk. Orang Jawa memiliki kemampuan luar biasa untuk mengamati dan beradaptasi dengan berbagai fenomena alam. Kemampuan ini dicapai melalui ketajaman indera dan pengalaman spiritual mereka. Berbagai gagasan untuk menghubungkan koneksi mikrokosmik dan mikrokosmos telah melahirkan tindakan dan pandangan hidup yang selalu adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Ciri budaya Jawa yang paling menonjol adalah segala sesuatu yang diungkapkan dengan lambang atau lambang tertentu. Hal ini karena orang Jawa pada masa itu belum terbiasa berpikir secara abstrak, sehingga semua gagasan dinyatakan sebagai simbol-simbol yang konkret. Jadi semuanya bisa menjadi misteri karena simbol bisa diartikan lebih dari satu makna. Salah satu tentang hal itu adalah tentang ilmu Katurangan Perkutut. Ilmu Katurangan Perkutut merupakan sebuah kitab teles yang diubah menjadi kitab garing. Kitab teles merupakan gambaran manifestasi seluruh alam semesta. Sedangkan kitab garing merupakan penjabaran yang dituangkan melalui simbol-simbol dan atau tulisan. Burung perkutut adalah salah satu jenis burung yang memiliki makna dan mitos yang kaya dalam budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa, burung perkutut diyakini memiliki kekuatan mistik dan sering dianggap sebagai pembawa pesan dari alam gaib. Mitos yang berkembang mengatakan bahwa suara merdu burung perkutut dapat membawa keberuntungan termasuk rezeki dan kebahagiaan dalam kehidupan. Burung perkutut juga dikaitkan dengan kesetiaan dan cinta. Dalam beberapa cerita rakyat, burung perkutut sering digambarkan sebagai simbol cinta yang abadi dan setia, karena mereka diyakini dapat memilih pasangan hidup mereka seumur hidup. Mitos ini sering menjadi inspirasi bagi orang-orang dalam hubungan percintaan, mengajarkan tentang kesetiaan dan komitmen yang kokoh. Selain itu, ada beberapa mitos burung perkutut lainnya, seperti yang pertama adalah keberuntungan dan simbol kebahagiaan. Burung perkutut sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Indonesia. Banyak orang percaya bahwa kehadiran burung di dekat rumah dapat membawa kebahagiaan dan keuntungan finansial. Bahkan ada mitos yang menghubungkan sukses dan kesuksesan dalam bisnis dengan suara koing yang indah dari perkutut, perlambangan dan kesetiaan, di mana tidak hanya dianggap sebagai simbol keberuntungan. Burung perkutut juga dihubungkan dengan cinta dan kesetiaan. Konon, jika pasangan memelihara perkutut bersama-sama dan merawatnya dengan baik,
maka hubungan mereka akan tetap harmonis dan penuh cinta. Beberapa mitos juga mengatakan bahwa jika seorang jomblo melihat perkutut yang sedang bertengger di depan rumahnya, itu adalah pertanda bahwa mereka akan segera menemukan pasangan hidup mereka. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah tentang penolak setan dan gangguan gaib. Selain memiliki makna positif, burung perkutut juga dianggap sebagai penolak setan dan membawa keberuntungan dalam melawan gangguan gaib. Mitos ini mengatakan bahwa suara perkutut dari burung perkutut dapat mengusir roh jahat dan menenangkan energi negatif yang ada di sekitar. Yang keempat adalah melambangkan kehidupan damai. Burung perkutut sering dianggap sebagai lambang perdamaian dan kehidupan yang tenang. Mereka dikenal memiliki sikap yang damai dan tak pernah berkelahi. Oleh karena itu, keberadaan burung perkutut di sekitar rumah dianggap dapat memberikan aura ketenangan dan keharmonisan dalam lingkungan tersebut. Bahkan beberapa orang meyakini bahwa memelihara burung perkutut di rumah dapat membantu mengurangi stres dan menciptakan atmosfer yang lebih damai. Yang kelima yaitu tentang pembawa berita kematian. Meskipun mungkin terlihat menyeramkan, ada juga yang percaya bahwa burung perkutut dapat menjadi pembawa berita tentang kematian seseorang. Konon, jika perkutut terdiam dan berhenti berkicau di dekat rumah seseorang, itu dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang dalam keluarga atau masyarakat akan segera meninggal dunia. Yang keenam yaitu mitos tentang membangkitkan kenangan. Burung perkutut juga dikaitkan dengan penggugah ingatan dan kekuatan spiritual. Beberapa mitos mengatakan bahwa mendengarkan suara perkutut dapat membangkitkan kenangan yang terpendam dan memberikan inspirasi bagi seseorang. Selain itu, ada yang percaya bahwa burung perkutut membawa energi spiritual yang kuat dan dapat membantu seseorang dalam pencarian jati diri dan kesadaran diri. Yang ketujuh adalah mitos pelindung rumah dan kekayaan. Selain memiliki makna simbolis dan spiritual, burung perkutut juga dianggap sebagai pelindung rumah dan kekayaan. Beberapa mitos menyebut bahwa memiliki burung perkutut di sekitar rumah dapat membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari energi negatif. Mereka dianggap sebagai penjaga yang setia dan dapat mengusir roh-roh jahat serta pencuri. Mitos yang ke-8 yaitu tentang penyembuhan penyakit. Terdapat mitos yang berhubungan burung perkutut dengan kemampuan penyembuhan penyakit. Beberapa orang percaya bahwa mendengarkan kicau burung perkutut dapat memiliki efek relaksasi dan menenangkan pikiran. Ini kemudian dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan
secara keseluruhan. Beberapa bahkan menggunakan ramuan atau minyak dari burung perkutut untuk pengobatan tradisional. Mitos yang kesembilan adalah tentang kehidupan cinta, di mana burung perkutut juga memiliki kaitan dengan kehidupan cinta dalam mitos-mitos tertentu. Salah satu mitos yang populer adalah bahwa jika Anda atau Ndoro mendengar burung perkutut berkicau di malam hari, itu adalah pertanda bahwa seseorang rindu pada Ndoro atau ada yang tengah memberikan Ndoro dalam merasakan cinta. Mitos ini seringkali digunakan sebagai bahan romantis dalam sastra dan lagu-lagu tradisional. Selain itu, dalam beberapa mitos, burung perkutut dianggap sebagai simbol cinta dan kesetiaan. Mereka dianggap sebagai pasangan yang setia dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, ada keyakinan bahwa jika seseorang memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaan, itu dapat membawa keberuntungan dalam hubungan romantis dalam pernikahan. Selanjutnya adalah mitos yang ke-10 adalah di mana burung perkutut sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Dalam beberapa budaya, burung perkutut dianggap sebagai makhluk yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Ada beberapa budaya, burung perkutut dianggap sebagai makhluk yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Kicauannya dianggap sebagai komunikasi dengan entitas supernatural seperti roh nenek moyang atau dewa. Ada kepercayaan bahwa jika seseorang mendengarkan kicau perkutut dengan hati yang bersih, mereka dapat menerima pesan atau petunjuk dari alam gaib. Yang ke-11 yaitu mitos di mana dapat menciptakan suasana harmonis. Kicau burung perkutut diyakini sebagai simbol perdamaian dan harmoni. Suara yang merdu dan menyenangkan dapat menghilangkan rasa cemas, memberikan ketenangan, dan menciptakan suasana yang harmonis. Suara yang merdu dan menyenangkan dapat menghilangkan rasa cemas, memberikan ketenangan, dan menciptakan suasana yang harmonis. Hal ini membuat burung perkutut sering dianggap sebagai simbol kebaikan dan kedamaian dalam berbagai budaya. Mitos tentang burung perkutut juga mencakup kepercayaan bahwa memiliki burung perkutut atau mendengar kicauannya dapat membawa keberuntungan. Beberapa orang percaya bahwa ketika burung perkutut berkicau di sekitar rumah mereka, itu adalah pertanda baik dan akan membawa rezeki serta kesuksesan bagi penghuninya. Oleh karena itu, banyak orang memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaan atau meletakkannya di halaman rumah mereka untuk menarik keberuntungan. Cukup sekian dari saya. Apabila apa yang disampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan atau mungkin adanya perbedaan keyakinan, kita kembali pada keyakinan masing-masing, dan atas kesalahannya adalah semua itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Mir ing Sambikolo.